Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks fabel. Nah, kaidah kebahasaan teks fabel itu ada 5. Pertama, penggunaan sinonim dan antonim. Nah, sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang hampir mirip. Biasanya kita menyebut sinonim itu dengan persamaan kata. Contoh kata bersinonim, hewan bersinonim dengan binatang, bersinonim juga dengan fauna. Atau kata mati bersinonim dengan meninggal, bersinonim dengan wafat, bersinonim dengan tewas. Jadi, kata-kata tersebut, kata yang bersinonim ini memiliki makna yang hampir sama, tapi digunakan pada konteks yang berbeda. Kedua, antonim. Antonim adalah dua kata atau lebih yang menerangkan kebalikan makna, atau kita biasa menyebut antonim dengan lawan kata. Contoh kata berantonim, panjang berantonim dengan pendek, maju berantonim dengan mundur. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung adalah kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Pola penulisan kalimat langsung itu ada 3. Yang pertama, pengiring kutipan. Contohnya, ibu berkata, Azam, selesaikan tugasmu segera ya nak. Setelah pengiring itu diberi tanda koma, kemudian huruf pertama dalam tanda petik itu menggunakan huruf kapital, Azam, dan ditutup dengan tanda petik. Pola kedua adalah kutipan pengiring. Kamu harus banyak minum air hangat, kata dokter padaku. Pola ketiga yaitu kutipan pengiring kutipan. Contohnya, kamu harus banyak minum, kata dokter, lebih baik lagi kalau air hangat. Nah, bisa kita perhatikan ya, kamu harus banyak minum, tanda koma, lalu tanda petik, kata dokter ini merupakan pengiringnya. Kemudian dibubuhi tanda koma lagi. Dokter lanjut mengatakan, lebih baik lagi kalau air hangat. Nah, huruf L pada tanda petik kedua itu tidak menggunakan huruf kapital. Jadi yang memakai huruf kapital hanya huruf pertama dalam tanda petik pertama. Oke, ini aturannya. Huruf pertama dalam kutipan pertama menggunakan huruf kapital. Kalimat petikan dan pengiring dipisah oleh tanda koma. Kemudian kata sapaan menggunakan huruf kapital seperti nak, ibu, kakak, adik, dan lain-lain. Perhatikan aturan penulisannya. Kapan menggunakan huruf kapital dan tanda baca apa yang kita gunakan setelah pengiring. Kebahasaan teks fabel yang ketiga adalah penggunaan kata seru atau interjeksi. Nah, kata seru adalah kata yang mengungkapkan emosi atau perasaan seseorang. Misalnya perasaan marah, heran, terkejut, sedih, bahagia, dan lain-lain. Misalnya rasa syukur, alhamdulillah tugas ini selesai juga. Atau ungkapan rasa kagum, wow, bagusnya lukisanmu, wah, hebat benar. Atau rasa kesal dan marah, ah, dasar kucing nakal. Kemudian rasa terkejut, gila, mengapa kamu melakukan itu? Kemudian rasa sedih, aduh, kasihan sekali kucing ini. Ada kesamaan antara kata seru dengan kalimat perintah, yaitu sama-sama menggunakan tanda baca seru. Namun fungsinya di sini berbeda. Kalimat perintah kita lihat dari isi kalimatnya. Jika isi kalimatnya memerintah atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu, berarti itu tergolong kalimat perintah. Ada koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain dalam kalimat seru. Selanjutnya, penggunaan kata sandang si dan sang. Nah, kata sandang si dan sang penulisannya itu dipisah dari kata yang mengikutinya. Nah, kata sandang si digunakan untuk mengiringi nama tokoh yang kurang dihormati. Contohnya, di bawah panas terik terlihat si keledai berjalan tertatih-tatih karena kehausan. Si kancil, si keledai, si bodoh, dan penulisan si dengan nama tokoh itu dipisah. Kedua, kata sandang sang.
Kata sandangsang digunakan untuk mengiringi nama tokoh yang dihormati. Contohnya, sang raja hutan pun mengaum, memanggil semua penduduk hutan untuk berkumpul. Penulisan nama tokoh harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Ini kita identik dengan kata depan. Keterangan waktu dalam teks fabel menggunakan konjungsi atau kata hubung urutan waktu. Misalnya, konjungsi setelah, sebelum, sesudah, selama, sejak, kemudian, selanjutnya, akhirnya. Atau menggunakan kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, besok, dan kata depan pada. Masih ingat ya pelajaran kata depan pada teks deskripsi? Ada 4, di, ke, dari, pada. Nah, kata depan pada itu berfungsi menjelaskan keterangan waktu. Contoh penggunaan keterangan waktu. Siang itu, si kancil berjalan-jalan dekat ladang Pak Tani. Selama perjalanan, perutnya terasa lapar karena belum terisi makanan apapun. Ada 2 keterangan waktu di sini. Siang itu dan selama perjalanan. Yang kedua, keterangan tempat. Keterangan tempat itu menggunakan preposisi atau kata depan. Kata depan seperti yang disampaikan tadi ada 4, di, ke, dari, pada. Tapi yang untuk menjelaskan tempat ada di, ke, dan dari. Contoh penggunaan kata depan di. Di sebuah hutan di dekat sungai tinggallah sekawanan domba yang kebingungan. Kata depan ke. Sebelum pindah ke hutan, kawanan domba itu dulu dipelihara oleh seorang peternak. Selanjutnya kata depan dari, kebakaran yang terjadi di kandang membuat kawanan domba melarikan diri dari tempat tinggalnya. Nah, kita ingat lagi bahwasanya penulisan kata depan harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Di sebuah hutan, di spasi sebuah hutan, ke hutan, ke spasi hutan. Nah, itulah 5 kebahasaan teks fabel. Sekarang kita latihan tentang kebahasaan teks fabel. Monyet dan ayam. Pada zaman dahulu ada seekor ayam yang bersahabat dengan monyet. Mereka bernama Yam-Yam dan Mon-Mon. Persahabatan itu tidak berlangsung lama karena si Mon-Mon suka semena-mena pada binatang lain. Suatu hari, saat sang surya sedang semangat menyinari bumi, si Mon-Mon mengajak Yam-Yam untuk berjalan-jalan. Ketika hari sudah petang, si Mon-Mon merasa lapar. Kemudian ia menangkap Yam-Yam dan mulai mencabuti bulunya. Yam-Yam meronta-ronta dengan sekuat tenaga. "Lepaskan aku! Mengapa kau ingin memakan sahabatmu?" teriak si Yam-Yam. Akhirnya Yam-Yam dapat meloloskan diri. Ia lari sekuat tenaga. Untunglah tidak jauh dari tempat itu tinggal seekor kepiting. Kepiting merupakan teman Yam-Yam dahulu semasa kecil. Kepiting pun menyuruh Yam-Yam untuk masuk ke rumahnya. "Aduh, badanku sakit." Yam-Yam merintih. "Ada apa denganmu?" tanya kepiting. Yam-Yam pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk pengkhianatan si Mon-Mon. Mendengar hal itu, si kepiting pun marah. Ia tidak bisa menerima perlakuan si Mon-Mon pada sahabatnya. "Dasar monyet jahat," umpat si kepiting. "Mari kita beri pelajaran si Mon-Mon yang tidak tahu arti persahabatan itu." Mereka pun menyusun siasat untuk memperdayai si Mon-Mon. Mereka sepakat mengundang si Mon-Mon untuk pergi berlayar ke pulau seberang yang penuh dengan buah-buahan. Tetapi perahu yang akan mereka pakai adalah perahu buatan sendiri dari tanah liat. Keesokan harinya Yam-Yam mengundang Mon-Mon untuk berlayar ke pulau seberang. Dengan rakusnya, si Mon-Mon segera menyetujui ajakan itu karena ia berpikir akan mendapatkan banyak makanan dan buah-buahan di pulau seberang. Beberapa hari berselang, mulailah perjalanan mereka. Setelah lama berlayar, sampailah perahu di tengah laut. Yam-Yam dan kepiting berpantun. Si Yam-Yam berkokok, "Aku lubangi loh." "Tunggu sampai dalam sekali," jawab kepiting. Setiap kali berkata begitu, maka si Yam-Yam mematuk-matuk perahu itu. Akhirnya perahu pun bocor. Kepiting dengan tangkasnya menyelam ke dasar laut, sedangkan si Yam-Yam dengan mudahnya terbang ke darat. Tinggallah si Mon-Mon yang berteriak minta tolong karena tidak bisa berenang. Akhirnya ia pun tenggelam bersama perahu tersebut. Nah, setelah membaca cerita ini, jawablah pertanyaan berikut. Pertama,
tentukanlah sinonim dari kata yang berwarna biru pada cerita di atas. Kedua, tentukanlah antonim dari kata yang berwarna merah pada cerita di atas. Ketiga, tulislah kalimat yang berisi penggunaan kata sandang si dan sang yang terdapat pada cerita di atas. Nah, satu contoh untuk satu kata sandang. Keempat, tulislah 4 contoh kalimat yang berisi penggunaan keterangan waktu dan tempat yang terdapat pada cerita di atas. Kelima, tulislah kalimat yang berisi penggunaan kata seru yang terdapat pada cerita di atas. Keenam, perhatikan paragraf ke-7 pada cerita di atas. Perbaikilah kesalahan penulisan yang terdapat pada paragraf 7 tersebut. Nah, terima kasih telah menonton channel ini. Selamat bekerja dan menyelesaikan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.